Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tegas, salam terukur, lugas, dan tuntas. Apa kabar sobat? Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tentunya di Sudi Praitno Legal Channel. Kanal YouTube yang insya Allah akan menjadi saluran bagi sobat-sobat yang selalu bermimpi akan tegaknya hukum dan keadilan di negeri yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum atau Rechtsstaat ini. Melalui proses penegakan hukum yang tidak semata-mata untuk memberi kepastian hukum, tapi juga memberi manfaat dan rasa adil bagi semua warga masyarakat. Penegakan hukum yang tidak hanya sekadar bagaimana para hakim menjatuhkan putusan, tapi juga bagaimana agar putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, atau yang sering disebut dengan inkrah van geus, itu dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua orang tanpa kecuali. Termasuk tentu saja oleh para wakil rakyat yang saat ini tengah duduk di lembaga legislatif dari pusat sampai daerah. Mengapa penekanannya kepada wakil rakyat? Karena para wakil kita inilah yang sekarang sedang dihujani kritik dari berbagai elemen masyarakat. Karena mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tentang ambang batas pencalonan kepala daerah, ini diputus atau dimuat dalam perkara nomor 60 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 dan mengenai syarat batas usia minimal calon kepala daerah dalam perkara nomor 70 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 hanya dalam hitungan jam. Hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan syarat calon gubernur dan wakil gubernur minimal berusia 30 tahun terhitung sejak pendaftaran pasangan calon. Ini diatur dalam pasal 7 ayat 2 huruf E Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Dan ambang batas atau threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik yang diatur dalam pasal 40 disamakan dengan pencalonan kepala daerah jalur independen atau perseorangan atau non-partai. Sehingga tidak lagi sebesar 20% dari jumlah kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara hasil pemilu legislatif DPRD. Namun, hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, DPR dan pemerintah menyepakati perubahan kedua pasal tersebut, yaitu pasal 7 ayat 2 huruf E dan pasal 40 dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tanpa mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, Sobat Legal Channel, kabar terbaru saat terjadi aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada hari Kamis lalu, pihak DPR menyampaikan penundaan pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Bahkan ada yang menyebut dibatalkan, bukan ditunda. Tapi pertanyaannya, sampai kapan penundaan tersebut dilakukan? Apakah DPR dan pemerintah akan mendengarkan suara rakyat agar membatalkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah? Atau justru tetap dengan keputusannya mengesahkan revisi Undang-Undang yang pada tanggal 27 sampai 29 Agustus nanti akan digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk menerima pendaftaran pasangan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Lalu, bagaimana bila DPR akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 saat gelombang demonstrasi masyarakat mulai surut? Untuk dua pertanyaan pertama, biarlah DPR dan pemerintah yang menjawabnya, karena hal itu sangat tergantung pada political will, bukan goodwill dari anggota Dewan yang terhormat tersebut. Bagi sobat-sobat yang penasaran, mari kita kupas hal tersebut ya, di tempat yang dipenuhi hewan-hewan yang tak pandai berpolitik ini, tepatnya di Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Bukit Tinggi ini. Yakni, apa implikasi atau dampak hukum yang akan timbul akibat pengesahan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan apa langkah hukum yang dapat ditempuh
untuk menghadapi praktik yang disebut dengan determinasi politik atas hukum dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut? Sobat, sebelum kita membahas hal tersebut, mari kita kendorkan sejenak mata dan pikiran kita dengan menyisir beberapa bagian dalam kebun binatang tertua di Indonesia dan satu-satunya di Sumatera Barat dengan koleksi hewan terlengkap di Pulau Sumatera. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dalam komplek kebun binatang yang berdiri tahun 1929 ini terdapat Museum Rumah Adat Banjuang, ya, dan Museum Zoologi yang terhubung ke objek wisata Benteng For the Cock seperti yang terlihat di belakang saya ini. Ini adalah Benteng For the Cock melalui sebuah jembatan yang diberi nama dengan Jembatan Limpape. Seperti sobat bisa lihat, ya, ini di belakang saya, ya, itu yang ada rumah seperti rumah gadang di tengah-tengah. Itu adalah jembatan atau Jambatan Limpape yang menghubungkan antara kebun binatang Kinantan dengan Benteng For the Cock, di mana saya sekarang berdiri di depannya. Bagi sobat-sobat yang penasaran dengan keadaan kebun binatang Kinantan ini, silakan datang kemari dan lihat sendiri secara langsung betapa hewan-hewan di sini tidak peduli dengan suasana politik negara yang dipraktikkan oleh elit-elitnya yang duduk di lembaga perwakilan dan pemerintahan. Nah, mari kita kembali ke pokok permasalahan dengan melihat terlebih dahulu bagaimana relasi atau hubungan yang terjadi antara hukum dan politik, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Teorinya ada 3 model hubungan hukum politik dan hukum tersebut, sobat, ya, khususnya dalam pembentukan undang-undang. Yaitu yang pertama, relasi hukum determinan atas politik atau politik tunduk pada hukum. Jadi hukum yang berada di atas politik. Yang kedua, politik determinan atas hukum. Ya, jadi ini kebalikannya, atau hukum itu tunduk pada politik, di mana politik lebih menentukan daripada hukum. Dan yang ketiga adalah hukum dan politik berhubungan secara indeterminan atau tidak saling menundukkan satu sama lain, karena politik tanpa hukum adalah zalim dan hukum tanpa politik adalah lumpuh. Nah, dalam pembentukan undang-undang yang dibutuhkan adalah relasi atau hubungan secara indeterminan antara hukum dan politik karena keduanya saling mempengaruhi. Meskipun dari sudut dasolen atau kondisi ideal disebut dengan dasolen, ada pandangan bahwa politik harus tunduk pada ketentuan hukum, di mana hukum determinan atas politik. Namun dari sudut dasein atau situasi real atau sesuatu yang nyata, hukumlah yang dalam kenyataannya ditentukan oleh konfigurasi politik yang melahirkannya, di mana politik determinan atau menentukan atas hukum. Dan melihat politik di negara kita saat ini, sepertinya kita sedang berada pada situasi yang kedua, yaitu situasi dasein, di mana politisasi dominan terhadap produk-produk hukum. Drama revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang dipertontonkan di gedung DPR pada hari Rabu kemarin meneguhkan dugaan adanya determinasi politik atas hukum dalam praktik bernegara di Republik ini. Wakil-wakil kita di lembaga legislatif lebih mengedepankan kepentingan politik daripada kepentingan hukum dengan lebih mematuhi putusan Mahkamah Agung ketimbang mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi kedudukannya dibanding putusan Mahkamah Agung dalam soal pengujian peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas lex superior derogat levi inferior atau hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Padahal
pembentukan Mahkamah Konstitusi, sobat, bertujuan untuk menjadi penyeimbang atau sebagai kekuatan penyeimbang antara determinasi hukum atas politik di satu sisi dan determinasi politik atas hukum di sisi lain. Dengan memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk menguji setiap undang-undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau non-legally binding, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan buiten effect stellen bila dugaan tersebut terbukti di pengadilan. Sesuai dengan ketentuan pasal 24 huruf C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi, muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka materi, muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi sobat, bila pemerintah dan DPR tetap mengesahkan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 berkaitan dengan syarat calon kepala daerah dan ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik, suatu saat nanti, ya kalau saat ini memang masih dalam penundaan, tapi tidak tahu kita besok atau lusa atau suatu saat nanti ternyata revisi Undang-Undang Pilkada ini disahkan juga oleh pemerintah dan DPR, maka implikasi hukumnya terhadap hasil revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah tersebut adalah pertama, dapat dicabut, ya. Jadi Undang-Undang Pilkada yang hasil revisi ini dapat dicabut dengan alasan kegentingan yang memaksa. Misalnya karena terjadi gelombang aksi penolakan dari sebagian besar warga masyarakat, seperti yang pernah terjadi atau dialami oleh Undang-Undang Krisis Impor tahun 1933 dan juga Undang-Undang nomor 74 tahun 1957 tentang keadaan bahaya yang dicabut oleh pemerintah pada waktu itu. Atau yang kedua, dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau non-legally binding atau buiten effect stellen karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan langkah hukum yang dapat ditempuh dalam kondisi darurat atau genting adalah dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang oleh Presiden sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ya, kemudian yang kedua, ya, langkah hukum yang bisa ditempuh adalah tentu saja warga masyarakat, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga negara, dan badan hukum baik pemerintah maupun swasta dapat mengajukan gugatan judicial review atau pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah hasil revisi tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Tentunya kita semua berharap revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak pernah disahkan sampai kapanpun. Agar kedua langkah hukum tersebut, yaitu pencabutan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau pembatalan melalui Mahkamah Konstitusi, tidak dipilih sebagai solusi atau jalan keluarnya. Karena bila hal itu yang terjadi, maka fakta bahwa politik masih determinan atas hukum di negara ini memang benar-benar nyata dan sulit dibantah.
Sobat, terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.